Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Gazia Family. Hari ini kita ada di kampus sebenarnya ya kondisinya. Kita lagi menunggu pulang sebenarnya karena hujan. Iya. Jadi sambil menunggu kita sambil bikin konten gitu ya. Oke, kali ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah beasiswa. Beasiswa khususnya yang mau ke Malaysia, ya, yang mau ke Malaysia, bagaimana cara mendapatkan beasiswanya, bagaimana kisaran dapatnya berapa gitu ya. Dan apa namanya, worth it apa enggak gitu, seperti itu ya, bagaimana caranya. Langsung saja kita akan membahas masalah bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana cara apply beasiswa yang ada di Malaysia gitu ya. Mungkin ini menarik untuk bagi yang tertarik untuk kuliah di Malaysia. Gimana kalau pengalaman ini teman saya gitu ya, mungkin udah tahu dari sebelum video sebelumnya, itu teman saya namanya Andi, calon doktor bidang perminyakan gitu ya, calon doktor bidang perminyakan, doktor profesor gitu ya. Luar biasa ya, insya Allah ya, doakan ya semuanya. Jadi gimana nih, kalau kita biaya sendiri gitu ya, nggak mungkin, nggak mungkin, tapi maksudnya kemahalan gitu. Mahalan Tapi gitu. bagi Datuk Prengki mungkin Datuk murah. Datuk apa? Datuk buat jual bag kopi. dan Jadi- bakwan. Jadi gimana nih dari pengalamannya sendiri? Dapat beasiswa di sini. Jadi saya mulai mendaftar di Malaysia, Mas Prengki ya, sejak 2012. Masya Allah, udah lama banget ya. Iya, dari mulai. Sekarang udah 2020 Pak. Gimana nih, gimana? Jangan seolah-olah kayak saya lama studinya. Enggak, saya cepet juga. Karena dulu master dulu kan ya. Master dulu 2012. Iya, master dulu ya. Dulu masih sangat manual ya. Walaupun sebenarnya online. Jadi saya mengikuti wawancara yang diadakan oleh tim Petronas di ITB. Dan alhamdulillah lolos. Wawancaranya itu adalah salah satu dosen favoritnya Mas Prengki, Dr. Abza gitu. Oh, jadi ada timnya ya, timnya Ada datang timnya. sendiri ke Indonesia seperti Iya, itu ya. Oh, iya. lumayan bagus juga ya kalau Bagus. ada kesempatan seperti itu ya. Jadi ada caranya itu, salah satunya adalah mengikuti kalau ada work interview beasiswa yang ada di kampus-kampus di Indonesia ya, gitu ya. Kerjasama dengan Career Development Center di kampus-kampus Oh negeri. gitu. Ya. Oke. Oke, kalau saya sendiri waktu itu sebenarnya dari Andi juga ya informasinya ya. Oh, terima kasih. Jadi kalau kita udah punya temen gitu ya, atau channel temen atau keluarga gitu ya di salah satu universitas, mungkin bisa langsung nanya gitu ya. Kadang kita dapat informasi terbatas, kalau kita nanya ke teman kita langsung mungkin lebih cepat gitu ya. Karena dulu informasinya itu ada Dr. Abza yang nyari gitu ya mahasiswa master untuk proyeknya dia gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Gitu ya. Jadi saya hubungin beliau, bisa nggak jadi supervisor saya untuk studi master saya, apakah dia punya punya project untuk bisa membiayai saya seperti itu ya, baik untuk sekolahnya ataupun biaya hidup seperti itu ya. Jadi waktu itu ya yang saya lakukan adalah menghubungin supervisor secara langsung gitu ya. Kita cari supervisor dulu. Kita hubungin apa dia punya project yang bisa ibaratnya itu untuk dilakukan oleh kita. Dan kita harus lihat dulu juga sih, kalau menurut saya ya, sebelum lihat supervisor itu, potensial supervisor, itu kita harus tahu dulu background studinya dia, background research-nya dia, ya. Background keahliannya dia. Iya, harus tahu keahliannya Nyambung dia. nggak dengan Mungkin kemampuan benar, kita. nyambung nggak dengan kemauan kita sebagai seorang peneliti. Karena di sini itu beasiswanya itu, kalau kita bisa dapat beasiswa itu, yang kita dapat itu adalah sebagai mahasiswa master atau PhD student by research. Artinya kita tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas, malah kita gitu yang memberikan materi-materi perkuliahan kepada mahasiswa S1 atau Diploma S1. foundation gitu ya. Jadi menurut saya kita harus tahu dulu
bagaimana sih backgroundnya potensial supervisor ini, apa nyambung dengan kita, apa sesuai dengan kemauan kita, seperti itu ya. Iya. Gimana publicationnya, mungkin kita bisa lihat dari publicationnya ya. Iya. Apakah dia aktif sebagai researcher gitu ya, sebagai peneliti. Kita bisa lihat dari situ ya. Kalau acara lain gimana nih, Mas Andi? Ada cara yang lain nih? Cara yang Kayaknya lain. dari Indonesia juga banyak sebenarnya Banyak mahasiswa sekali. kayak LPDP ya. Iya, LPDP, Iya. kemudian ada Fulbright ya kalau untuk di beberapa negara. Cuma kalau di Malaysia Enggak, tuh kalau di Malaysia LPDP, tapi LPDP sekarang tidak di Malaysia juga gitu. Jadi kita bisa bisa mensiasatinya dengan beasiswa dosen, misalnya kalau teman-teman dosen atau PNS gitu, atau misalnya teman-teman ada yang berlatar belakang militer gitu mungkin ya, TNI atau Polri. Oh jadi gini, Ya, teman-teman bisa ikut. iya. Jadi itu sebenarnya tergantung Beasiswa instansi. tergantung apa universitasnya juga menurut saya ya. Yang saya lihat, yang saya pelajari, kayak di UTP sendiri tempat kita belajar sekarang, University Teknologi Petronas gitu ya. Jadi ada scheme, mereka punya scheme yang kadang sebenarnya tidak sama dengan universitas yang lain. Khususnya di sini itu dia ada istilahnya itu GA, Graduate Assistanship. Betul. Yang kedua ada GRE. Ya, GRE ini Graduate Research Assistanship. GRE ini itu dia ngambil dari dana research ya. Project. Project gitu ya. Jadi biasanya kalau si Petronas. dosennya ini punya project gitu ya, dia biasanya akan nyari mahasiswa baik itu master atau PhD untuk menyelesaikan project ini, dan mereka akan bayar kita melalui project biasanya gitu ya. Dan satu lagi skemnya itu GA. GA tadi itu dari universitasnya sendiri. Universitas memberikan secara langsung gitu ya, secara langsung dari universitas sendiri memberikan beasiswanya. Dan di sini sebenarnya dulu lebih enak ya, kalau sekarang sudah berkurang di UTP ini. Sekarang kalau nggak salah satu dosen itu maksimum cuma bisa 2 kalau nggak salah. Iya, untuk dokter, mahasiswa. kalau dosennya dokter atau senior lecturer biasanya 1 orang, tapi kalau udah associate professor atau profesor bisa ambil sampai 3 orang. Iya. Terus kalau dia seorang head MOR atau mission oriented research, dia bisa ambil sampai 5 sampai 6 orang. Nah, itu beda-beda kebijakannya tiap. Iya. Iya. Dan biasanya sih apa namanya, mereka itu ngasih infonya gimana ya, mereka punya project gitu ya, kadang bisa tanya langsung aja sebenarnya ya. Biasanya bahkan lewat LinkedIn, mereka punya ini kan, punya channel Ada LinkedIn. mungkin lewat LinkedIn, mungkin lewat fanpage-nya, profilnya dia sendiri kali ya, profile. profil dia di kampus gitu ya, mungkin bisa buka dulu di website kampus, terus lihat di staffnya, terus lihat dosennya, lihat projectnya, mungkin ada available project. Nah di situ kita bisa lihat, oh dia ada project tentang ini, kalau kita tertarik dengan project tersebut kita bisa Betul. in touch dengan In touch. dengan dosen tersebut gitu ya, kalau kita tertarik. Nah gimana nih, mungkin ada tips-tips supaya kita tadi kan udah bahas gitu caranya ya, ada secara langsung bisa LPDP gitu, tapi LPDP ini tidak semua universitas, khususnya di Malaysia itu tidak semua universitas bisa Bahkan menggunakan LPDP. Kayak di UTP ini kayaknya nggak termasuk gitu ya, karena UTP ini sebenarnya universitas swasta, tapi swastanya kalau menurut ranking gitu ya, dia paling top di Malaysia gitu ya. Top 1 private university in Malaysia ya. Tapi untuk LPDP ini biasanya dia ada beberapa universitas saja gitu yang bisa digunakan, dimasukin gitu ya untuk disupport sama LPDP, kayak kalau nggak salah kayak UPM seperti itu ya. Ada yang universitas pendidikan. Tapi kita itu perlu ini UPSI, lagi, ada UPSI. iya, perlu update lagi karena LPDP sekarang pun sudah Kadang membatasi. karena kebijakannya itu berubah-ubah ya, Berubah-ubah berubah-ubah. Jadi dulu kalau nggak salah UPSI universitas kayak pendidikan gitu ya, Sultan Idris itu boleh, tapi kalau nggak salah sekarang udah nggak boleh. Iya. Nah itu harus diupdate lagi Harus gitu update, ya. ya. Tidak semua universitas bisa dimasukin di sini. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke tips-tipsnya nih, gimana nih tipsnya supaya diterima atau dilayanin gitu sama calon supervisor sehingga orang ini kayaknya bagus gitu. Gimana nih?
Tadi sempat disinggung sedikit tentang publikasi ya. Jadi kita harus rajin memantau publikasi dari calon ya, supervisor yang kita mau tuju. Caranya kalau kita buka websitenya University Teknologi Petronas, di situ ada directory ya, ada list supervisor berdasarkan expertise-nya publikasi yang dihasilkan oleh dia. Dan kita bisa telusuri lagi di Google Scholar untuk memastikan publikasinya itu benar-benar benar-benar produktif nggak, atau dari tahun ke tahun kita bisa pantau. Maksudnya kita belajar dari publikasinya dia, dan kita memperlihatkan kepada beliau bahwasanya kita itu cocok gitu ya, kita interest dengan bidang risetnya dia gitu ya. Jadi menunjukkan antusiasme kepada dia, dan ini yang paling sering dilupakan oleh mahasiswa, yaitu bagaimana membuat motlet. Nah, motlet itu motivation letter. Oh, motivation letternya ya. Jadi lancang sebagus mungkin motivation letter. Banyak sekali contoh-contoh motivation letter yang bagus, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman membaca blognya Dr. Made Andi ya. Made Andi itu terkenal sekali loh. Itu bukan saya, dia dosen geodesi UGM. Oh, namanya juga Andi ya? Iya, namanya Andi. Berarti ya? Pak Made Andi. Dia produktif sekali, memberikan tips-tips bagaimana menulis motivation letter yang bagus, menyusun proposal riset yang bagus. Gitu. Jadi ya. Pertama motivation letter. Tadi publikasi kita harus tahu expertise supervisor kita, buatlah motivation letter yang bagus. Kemudian dari sisi dari sisi bahasa kita harus siapkan, karena di sini sistemnya Inggris ya, British. British, makanya, karena di sini perkuliahan dalam bahasa Inggris ya, fully English. Terakhir berapa kalau boleh tahu skornya untuk IELTS-nya? Kalau IELTS kalau nggak salah untuk terima di kampus ini 6 kalau nggak salah. 6 atau 6,5 gitu ya minimum. Sekarang ya 6 atau 6,5? Iya, 6 atau 6,5 paling kecil. Jadi itu salah satu syaratnya. Jadi make sure ibaratnya itu sebelum kita datang ke sini atau sebelum belajar di sini kita harus bahasa Inggrisnya lancar, karena di sini juga kita diwajibkan gitu ya, Jadi bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya kalau kita mau kuliah di luar negeri, walaupun kita sebenarnya di Malaysia gitu ya, karena di sini hampir semua universitas itu kalau untuk perkuliahan dia fully English. Fully English, walaupun ibaratnya itu kalau kita di luar bisa aja sih kita ngomong bahasa Melayu kepada dosen gitu ya. Tapi lebih baiknya itu khususnya kalau kita menulis email, kita nulis segala surat segala macam yang formal itu harus dalam bahasa Inggris. Using proper English. Yes, definitely. So jadi pastikan dulu English kita pelajarin dulu dengan baik. Jadi tidak ada hambatan. Karena nanti kita itu diwajibkan untuk mengajar atau ngasih tutorial, ngasih ibaratnya itu bimbingan. Sama kayak ngajar gitu ya, sama kayak disertasi ngajar. Bahkan ya. Bimbingan disertasi atau interaksi juga, karena di sini kan banyak mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara bahkan lain. Kadang gitu kalau KL kuliah lapangan tuh kita juga jadi representatif dosen untuk ke perusahaan-perusahaan ya yang jadi, ada di Indonesia. Jadi sangat susah kalau kita tidak terbatas dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Selanjutnya apa lagi nih? Ada lagi nggak tips-tipsnya? Oh iya, saya tadi agak lupa proposal Anda harus proposal yang betul-betul menarik ya. Jadi pelajari latar belakang masalah yang ingin Anda sampaikan dalam riset tersebut, kemudian kontribusinya apa, objektifnya Anda harus perjelas betul. Dan sesuaikan dengan level Anda. Ketika Anda master, mungkin seperti ini objektifnya, lebih banyak ke investigasi dan sebagainya. Tetapi ketika Anda PhD, objektif Anda lebih kepada menghasilkan segala sesuatu yang baru, untuk improvement, untuk meningkatkan performa gitu. Dan buat sedetail-detailnya gitu, menggunakan jurnal-jurnal yang sudah top untuk bidang yang Anda sedang teliti. Gitu ya. Iya sih, tapi kadang ada juga yang tidak mengharuskan ada proposal ada ya. Juga ya. Mereka bisa melihat dari CV, bisa dari lihat motivation letter, dan juga pada saat wawancara.
gitu Oh, ya. gitu ya. Ya kan ada wawancaranya biasanya kan lewat virtual ya. Jadi kadang kalau kayak saya dulu, saya ada wawancara dulu dengan calon supervisor saya. Jadi dia tanya-tanya terus gimana background kita, gimana ketertarikan kita terhadap riset tersebut gitu ya. Jadi mereka kadang lihat dari situ saja tanpa mengharuskan kita membuat proposal dulu. Oh gitu. Gitu, ya. Iya, iya. Kalau terakhir ini gimana nih? Besarannya berapa nih kalau beasiswa di Malaysia ya? Wah. Lumayan cukup apa enggak nih? Ya, tergantung kita ya Tergantung ya. sebagai mahasiswa, apalagi kalau sudah berkeluarga, constraint-nya kan lain-lain ya, obstacle-nya lain-lain. Iya. Tapi kalau bagi saya sih alhamdulillah ya, cukup. Iya, jadi Kalau single menurut saya single sangat sebenarnya cukup sangat ya. cukup ya. sangat. Iya sangat cukup. Kalau single menurut saya sangat cukup. Tapi kalau untuk keluarga mungkin agak susah sih. Tapi ya kalau hemat ya insya Allah bisa gitu ya. Mungkin sambil kerja yang lain juga gitu ya. Mungkin ada sampingan-sampingan atau kalau kita bawa keluarga mungkin istrinya bisa jualan-jualan online gitu ya atau apalah gitu ya. Ekspor impor mungkin. Itu bisa insya Allah bisa survive. Insya Allah. Gitu ya. Oke, guys, semuanya apa lagi? Oke, guys. Oh ya, gini. Tips gitu kan kalau tips berhemat di Malaysia. Oh, tips berhemat di Malaysia gimana ekonomis gimana nih? Mungkin pengalaman Dek Frankie. Kalau saya hemat apa ya? Kalau saya sih lebih sering masak sendiri. Lebih sering masak sendiri karena saya juga salah satu hobinya itu masak gitu ya. Jadi saya lebih masak sendiri, jarang nggak terlalu sering. Bukan ini jarang banget gitu ya makan di luar, tapi nggak terlalu sering gitu ya. Lebih seringnya ke masak sendiri dan juga mungkin cari tempat-tempat yang karena kita udah lama di sini, kita tahu di mana sih ada tempat-tempat makan yang murah gitu ya. Ada juga tempat yang mahal. Kita tahu sendiri ya kadang ya. Iya. Jadi ya kita bisa lihat di situ. Oke, Ya. oke, sip. Kalau- Sip. Mas Andi sendiri gimana? Kalau saya tidak usah diajar berhemat karena hidup saya pun sudah hemat. Maksudnya gimana nih? Jadi menyesuaikan dengan yang kita perlukan ya. Kalau teman-teman Iya. jago masak seperti Mas Frankie mungkin Saya nggak jago Mas, cuma kepepet. kalau saya pergilah ke warung yang murah, biasanya ke warung Melayu. Nah, warung Melayu atau warung Mama itu insya Allah lebih murah. Melayu. Tergantung juga gitu ya. Kadang ada tempat walaupun Melayu dan Mama kadang malah lebih mahal. Mama itu jadi restoran India Muslim gitu ya, India betul. Muslim. Jadi menurut saya mahal lah mereka itu. Mahal ya. Mungkin karena saya Mungkin makannya yang roti lebih murah. canai gitu kawan-kawan jadi. Oh iya, tergantung menunya juga ya. Kalau cuma roti canai mah RM1 doang cukup ya. RM1.20 itu udah dapat roti canai satu. Oke. Bahasanya ke roti canai ya. Kenapa jadi roti canai? Oke guys, semuanya. Terima Oke, kasih terima kasih banyak sudah menyaksikan, sudah menonton konten kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and nyalakan notifikasinya, lonceng Share, notifikasinya, jangan dan lupa. juga lupa share juga ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.